Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua, teman-teman. Sesuai dengan RPS di mata kuliah Hukum Tata Negara yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, maka hari ini akan kita lanjutkan pembahasannya terkait dengan ilmu hukum tata negara dan urgensinya. Ada beberapa hal yang akan kita bahas bersama di dalam pembahasan kali ini. Yang pertama adalah ilmu hukum tata negara itu sendiri, kemudian hubungan dari ilmu hukum tata negara dengan ilmu-ilmu kenegaraan lainnya, kemudian kedudukan dari ilmu hukum tata negara itu sendiri, kemudian objek dan kajian dari ilmu hukum tata negara, dan urgensi mempelajari ilmu hukum tata negara. Nah, teman-teman, di mana yang sudah kita pernah bahas sedikit ya di pertemuan sebelumnya berkaitan dengan ruang lingkup begitu ya, ilmu hukum tata negara, bahwa memang ilmu hukum tata negara ini merupakan salah satu dari cabang ilmu hukum yang secara khusus begitu mengkaji berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum dalam konteks kenegaraan. Nah, ketika kita mengkaji tentang bidang hukum tata negara, memang kita akan membahas norma-norma hukum yang kemudian mengatur hubungan negara begitu ya, atau bisa dikatakan sebagai sekelompok orang atau badan hukum yang berwujud negara begitu ya, dengan badan-badan hukum yang ada di dalam negara itu sendiri maupun antar negara dengan warga negaranya. Nah, sehingga pengertian dari ilmu hukum tata negara itu sendiri dapat disimpulkan bahwa ilmu hukum tata negara itu adalah merupakan cabang ilmu hukum yang memang membahas mengenai tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antar struktur negara dengan warga negaranya. Nah, dari sini dapat kita diskusikan bahwa kedudukan dari ilmu hukum tata negara itu diantaranya adalah ilmu hukum tata negara ini termasuk dalam keluarga ilmu hukum kenegaraan atau Staatsrecht. Nah, bisa kita gambarkan di dalam diagram berikut kedudukan dari hukum tata negara, di mana hukum yang terdiri dari hukum publik dan hukum privat, kemudian hukum publik terdiri dari hukum pidana dan hukum negara, maka hukum tata negara termasuk di dalam hukum negara itu sendiri. Kemudian kedudukan kedua dari ilmu hukum tata negara adalah ilmu hukum tata negara itu dipengaruhi oleh ilmu politik. Nah, kalau menurut Prof. Beren, begitu ya, seorang ahli hukum tata negara, kalau diibaratkan sebagai tubuh manusia, maka ilmu hukum tata negara itu diibaratkan sebagai tulang belulangnya, begitu ya, sedangkan ilmu politik itu diibaratkan sebagai daging-daging yang memang melekat di sekitar tulang belulang itu. Jadi ketika ingin mempelajari hukum tata negara, maka terlebih dahulu kita memerlukan ilmu politik sebagai pengantarnya untuk mengetahui apa yang ada di dalam di dalam atau di sekitar kerangka tubuh manusia yang akan kita teliti tersebut gitu, jika diibaratkan sebagai kerangka tubuh manusia. Dalam hal ini negara itu sebagai objek studi dari hukum tata negara, dan ilmu politik juga diibaratkan sebagai tubuh manusia begitu ya, yang terdiri atas daging dan tulang. Nah, bagaimana organisasi negara itu merupakan hasil konstruksi sosial begitu tentang kehidupan bersama dalam satu komunitas hidup yang bermasyarakat. Oleh karena itu, ilmu hukum itu mempelajari dan mengatur negara sebagai organisasi,
sehingga tidak mungkin bisa pisahkan dari berbagai ilmu-ilmu sosial yang lain, termasuk ilmu politik itu sendiri. Nah, jika digambarkan di dalam diagram bahwa ketika ilmu politik bertemu dengan ilmu hukum di dalam satu objek negara, begitu ya, maka muncullah konsep hukum tata negara. Kemudian kedudukan dari ilmu hukum tata negara yang lain adalah selain ilmu politik sebagai pengantar, maka ilmu negara juga sebagai pengantar bisa dijadikan sebagai pengantar dalam mempelajari ilmu hukum tata negara. Nah, karena ilmu negara ini kedudukannya sebagai pengantar begitu bagi hukum tata negara, maka ilmu negara ini tidak mempunyai nilai yang praktis begitu ya, seperti hukum tata negara, di mana ilmu negara ini lebih menekankan pada asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara dan hukum pada umumnya begitu ya, sementara hukum tata negara itu berkaitan dengan hukum positif yang memang berlaku pada satu waktu di satu tempat tertentu, sehingga ilmu negara ini menjadi pengantar dari ilmu hukum tata negara. Nah, kemudian setelah kita mengulas tentang kedudukan dari ilmu hukum tata negara, maka kita juga perlu mengetahui hubungan antara ilmu hukum tata negara dengan ilmu kenegaraan lainnya, di mana memang objeknya sama-sama negara, tetapi ada yang membedakan atau ada yang saling berhubungan antara ilmu hukum tata negara dengan ilmu-ilmu kenegaraan lainnya. Misalnya seperti tadi berkaitan dengan ilmu negara, bahwa ilmu negara ini memang sebagai dasar dalam penyelenggaraan praktik ketatanegaraan yang diatur dalam hukum tata negara itu sendiri. Sehingga bisa dikatakan bahwa ilmu negara itu mempelajari konsep, teori tentang negara sebagai dasar dalam mempelajari hukum tata negara itu sendiri. Nah, kemudian hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu politik, di mana memang setiap produk undang-undang yang merupakan hasil dari proses politik atau keputusan politik, maka tidak bisa dilepaskan dari hukum tata negara itu sendiri, di mana undang-undang itu pada hakikatnya memang disusun dan dibentuk oleh lembaga-lembaga politik. Nah, selain itu, hukum tata negara juga berhubungan dengan hukum administrasi negara, di mana hukum tata negara dan hukum administrasi negara ini merupakan ilmu hukum yang sebagian orang menyatakan bisa dibedakan, begitu akan tetapi tidak dapat dipisahkan, di mana hukum tata negara ini menganalisis negara dalam keadaan diam, begitu karena berkaitan dengan organ-organ kelembagaan negara, sedangkan hukum administrasi negara menganalisisnya dari aspek negara dalam keadaan bergerak, begitu ya, atau mengatur antar hubungan pejabat-pejabat yang ada di dalam organ-organ negara tersebut. Nah, kemudian pembahasan lainnya berkaitan dengan objek dan lingkup kajian dari hukum tata negara itu sendiri. Banyak buku-buku atau referensi-referensi yang memang mengulas secara detail atau secara rinci begitu berkaitan dengan ilmu hukum tata negara. Di antaranya berkaitan dengan diantaranya dari Bradley dan Ewing, bahwa diantaranya dapat disimplifikasi begitu atau dapat dikelompokkan bahwa ketika membahas hukum tata negara atau dalam bahasa Inggrisnya constitutional law, maka akan membahas 3 hal utama gitu ya. 3 hal utama ini diantaranya berkaitan dengan the institutions of government. Kemudian selain itu juga kajiannya adalah General Principle for Constitutional Law,
dan the citizens and the state, seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pengertian dari ilmu hukum tata negara itu merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang memang mengkaji berkaitan dengan institusi-institusi yang ada di dalam pemerintahan, kemudian hubungan antar institusi tersebut dan juga hubungan antara negara dengan warga negaranya, maka ruang lingkup dan objek kajian dari ilmu hukum tata negara itu secara umum dapat dijelaskan dalam ketiga objek dan kajian dari ilmu hukum tata negara ini sesuai dengan ketiga bahasan ini. The institution of government misalnya mengulas tentang bagaimana organ-organ dan fungsi-fungsi dari kekuasaan negara itu. Misalnya mengulas berkaitan dengan cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, apa tugas pokok dan fungsinya, begitu bagaimana hubungannya dan lain sebagainya. Kemudian objek kajian yang lainnya berkaitan dengan General Principle for Constitutional Law, di mana diantaranya di situ dijelaskan berkaitan dengan bagaimana sejarah dari konstitusi itu sendiri, bagaimana arti dan pengertian dari konstitusi itu sendiri, apa nilai dan sifat-sifat dari konstitusi itu sendiri, dan apa hakikat atau tujuan dari konstitusi itu sendiri. Kemudian dari aspek the citizen and the state, biasanya berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah kewarganegaraan dan hak asasi manusia, begitu apa kewajiban dan tanggung jawab dari warga negara itu sendiri. Kemudian juga bisa mengulas berkaitan dengan demokrasi, baik itu dari mulai sistem pemilihan umum, konsep partai politik, dan lain sebagainya. Nah, maka ketika kita setelah mempelajari ilmu hukum tata negara itu memiliki urgensi, antara lain adalah hukum tata negara itu tentu penting dalam rangka penataan kehidupan kenegaraan begitu ya, dan kemasyarakatan atas dasar sistem yang memang diacu di dalam konstitusi suatu negara. Selain itu juga urgensi dari hukum tata negara ini tentu dapat mendorong begitu ya munculnya kesadaran-kesadaran dari warga negara terhadap hak dan kewajiban asasinya sebagai subjek dari hukum tata negara itu sendiri. Selain itu, urgensi lainnya ketika kita mempelajari ilmu hukum tata negara, bahwa ilmu hukum tata negara ini akan meningkatkan tanggung jawab sosial dan juga politik untuk menjadikan konstitusi itu sebagai dasar dalam pengambilan peran dalam proses pembangunan negara dan bangsa. Selain itu juga urgensi dalam mempelajari hukum tata negara ini diantaranya adalah dapat menjalankan fungsi kontrol begitu ya, dan dapat juga sekaligus sebagai fungsi pendorong tentu ke arah berbagai perbaikan atau reformasi atau pembaruan terus-menerus begitu ya, menuju kemajuan bangsa yang semakin demokratis dan berkeadilan. Nah, ini adalah beberapa urgensi ketika kita mempelajari ilmu hukum tata negara. Nah, sehingga dari keseluruhan materi yang sudah dipaparkan sebelumnya berkaitan dengan pengertian secara umum ilmu hukum tata negara itu apa, kemudian kedudukan dari ilmu hukum tata negara itu sendiri, begitu ya, kemudian ruang lingkup dan kajian dari hukum tata negara itu, sampai pada akhirnya urgensi dari mempelajari hukum tata negara itu sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara itu merupakan hukum publik
yang memang memberikan landasan yuridis begitu ya pada pembentukan struktur-struktur negara dan mekanisme pemerintahan di dalam suatu negara. Selain itu juga hukum tata negara memuat norma hukum yang memang mengatur organisasi-organisasi negara sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki wewenang yang masing-masing memiliki wewenang yang berbeda begitu ya. Kemudian hukum tata negara itu mengatur juga hubungan antar pemegang kekuasaan dengan warga negaranya. Selain itu juga hukum tata negara memandang negara itu sebagai suatu organisasi yang terdiri dari berbagai lembaga yang mendukung organisasi tersebut. Ya, jadi kurang lebihnya teman-teman pembahasan dari materi kita hari ini berkaitan dengan hal itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin dikonfirmasi atau didiskusikan berkaitan dengan materi hari ini, maka kita lanjutkan diskusinya melalui WhatsApp grup. Sekian, terima kasih teman-teman atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.